Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar pintar navigasi pasar saham yang lagi gonjang-ganjing. Nah, sekarang ini kan pasar lagi heboh banget ya. Ada ketegangan geopolitik, harga minyak naik turun gak jelas, pokoknya bikin cemas deh. Banyak banget investor yang nanya, ini tuh waktunya panik jual semua atau justru ada peluang tersembunyi? Tapi, gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Yuk kita bedah bareng pola pikir seorang value investor. Ini nih ada satu kutipan dari seorang ahli yang gampang banget dicerna. Prinsipnya itu simpel, kita cari perusahaan keren yang lagi didiskon besar-besaran. Ibaratnya kayak nemu mobil Mercy tapi harganya sekelas bajak. Siapa yang nggak mau kan? Jadi, value investing itu artinya gini. Anda itu nggak sekedar beli kode saham yang gerak-gerak di layar, tapi Anda beli sebagian kecil dari sebuah bisnis beneran. Dan tujuannya, ya beli bisnis itu pas harganya lagi murah, lagi salah harga. Oke, kedengarannya gampang ya. Tapi tantangannya di sini nih, gimana caranya kita bedain mana barang yang beneran bagus tapi murah sama barang yang emang murahan karena ada masalah. Nah, yang kedua ini yang sering disebut value trap atau jebakan nilai. Coba diperhatikan bedanya, ini penting banget. Jebakan nilai itu kelihatannya murah di atas kertas. PE-nya rendah, PBV-nya rendah. Tapi kalau digali, arus kasnya lemah, asetnya nggak produktif. Beda banget sama nilai bagus yang beneran murah karena diskon dari nilai aslinya, punya arus kas kuat, dan asetnya itu kerja keras menghasilkan duit. Terus gimana dong cara ngebedainnya? Gampang. Anda cuma perlu gali lebih dalam dengan dua pertanyaan kunci ini. Pertama, duitnya beneran masuk nggak sih? Laba yang di laporan itu jadi uang tunai beneran atau cuma angka di atas kertas? Kedua, aset-aset perusahaannya itu kerja nggak? Produktif nggak? Atau cuma pajangan aja? Oke, biar gampang dipraktekin, kita pakai aja checklist sederhana 3 poin ini. Ini bisa jadi kerangka kerja buat nilai investasi apapun. Pertama, soal bisnisnya. Anda paham nggak cara mereka cari duit? Efisien nggak? Kedua, soal orangnya. Siapa sih yang ngelola perusahaan ini? Kepentingan mereka sama nggak sama kita sebagai pemegang saham? Dan ketiga, prospeknya. Kompetisinya gimana? Bisa bertahan nggak di masa depan? Nah, kalau 3 pertanyaan ini aja Anda nggak bisa jawab dengan yakin, itu udah lampu merah. Mendingan tinggalin. Sip, sekarang kita udah punya kerangkanya. Yuk kita coba pakai buat ngubah semua kebisingan pasar yang bikin pusing itu jadi peluang emas. Nih, contoh paling baru deh. Pasar kan sempet panik gara-gara ada berita kalau indeks saham kita berpotensi turun kelas di MSCI. Langsung deh banyak yang jual-jualin sahamnya. Tapi, coba lihat dari kacamata seorang value investor. Buat mereka, ini bukan kiamat. Justru ini adalah pesta diskon. Kenapa? Karena ini artinya perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus bisa dibeli dengan harga yang jauh lebih murah. Bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena sentimen pasar lagi jelek. Harusnya malah seneng kan? Jadi intinya di sini nih, kita harus geser fokus. Investor yang panik itu ngeliatin berita geopolitik, pergerakan harga harian, perubahan indeks, ribet. Tapi value investor, dia fokus ke hal yang bisa dianalisis, arus kas perusahaan, laporan keuangan tiap kuartal, pertumbuhan jangka panjang, dan tingkat utangnya. Jadi stop pusingin noise yang nggak bisa kita kontrol, dan fokus ke kesehatan bisnisnya. Oke, dengan pola pikir kayak gini, terus kita harus lihat kemana sekarang. Di mana nih peluangnya di tengah pasar yang nggak menentu ini? Nah, kalau kita pakai logika tadi, ada beberapa sektor yang jadi menarik buat dipantau. Ingat ya, ini contoh, bukan nasihat buat beli. Misalnya, sektor pulp and paper. Kenapa? Karena banyak perusahaan mulai ninggalin kemasan plastik, jadi permintaan kertas bisa naik. Atau perusahaan investasi berbasis sumber daya alam yang portofolionya macam-macam. Ada energi, tembaga, emas yang lagi banyak dicari. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Di tengah semua berita-berita heboh yang bikin takut di luar sana, kira-kira ada bisnis bagus apa yang lagi didiskon besar-besaran yang mungkin lagi Anda lewatkan?